Bismillah, insya Allah kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengurutkan bilangan pecahan, ya. Yang namanya mengurutkan itu kita menyusun. Menyusun itu bisa dari kecil ke besar atau besar ke kecil, ya. Nah, di sini ada contoh dua soal, ya. Yang pertama 5/5, 3/5, 1/5, 2/5. Kita diminta mengurutkannya, ya. Besar ke kecil atau kecil ke besar itu gampang, ya. Untuk belajar kita coba dengan mengurutkan kecil ke besar dulu, ya. Lalu di sini ada 9/10, 3/10, 1/10 dan 7/10. Ini soal kedua. Nah, kita coba kerjakan yang pertama dulu. Dalam mengurutkan pecahan, yang pertama kalian lihat adalah penyebutnya. Penyebut yang di mana? Yang di atas atau yang di bawah? Iya, penyebut itu yang di bawah. Kalian lihat di sini di soal pertama, semua penyebutnya sudah sama-sama 5. Di soal kedua juga penyebutnya sudah sama-sama 10. Kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal lihat pembilangnya yang di atas. Ada 5, ada 3, ada 1, ada 2. Nah, kita lihat kalau diminta dari kecil ke besar, kita urutkan dari yang paling kecil. Yang paling kecil siapa? 1. Setelahnya 2. Lalu 3. Kemudian yang terakhir 5. Ya, gampang kan? Jadi kalau sudah ditemukan penyebutnya sama semuanya, kita tinggal lihat perintahnya, mengurutkannya kecil ke besar atau besar ke kecil. Kalau kecil ke besar, ya kita urutin aja. Mulai dari pembilang yang nilainya paling kecil, lalu sesudahnya dan yang paling besar, ya. Jadinya kalau kecil ke besar, dia jadi 1/5, kemudian 2/5, kemudian 3/5, lalu 5/5. Kenapa? Karena penyebutnya sudah sama semua. Kita tinggal lihat yang atasnya. Kalau perintahnya besar ke kecil, ya kita tinggal balikin aja. Yang paling besar itu 5/5, lalu 3/5, kemudian 2/5, lalu 1/5. Oke. Nah, untuk soal yang kedua, ya sama aja. Penyebutnya sudah sama semua per 10, ya kan? Per 10, per 10, per 10, lalu per 10. Kalau kita kerjakan dari kecil ke besar lebih dulu, kita cari yang paling kecil. Pembilang yang paling kecil adalah 1. Setelahnya 3. Setelahnya 7. Lalu yang paling besar itu 9. Kalau diminta dari besar ke kecil, ya sebaliknya. Kita tulis dari yang paling besar pembilangnya. 9/10, 7/10, 3/10, lalu 1/10. Gampang, kalau penyebutnya sudah sama. Gimana ceritanya kalau penyebutnya belum sama, ya? Di sini kita punya soal 1/3, 1/6, 2/4, dan 3/12. Kita mau urutkan, ya. Anggap aja kita mengurutkan dari paling kecil ke paling besar. Nah, kalau begini gimana caranya? Penyebutnya belum sama. Artinya kita harus samakan dulu penyebutnya, ya. 3, 6, 4 sama 12 kita samakan penyebutnya. Gimana cara menyamakannya? Kita cari KPK dari penyebutnya. Jadi kita cari KPK dari 3, 6, 4, dan 12, ya. Jadi kalian harus menguasai bagaimana cara mencari KPK. Setidaknya ada 2 cara mencari KPK, ya, dengan cara pohon faktor dan tabel, ya, atau petak sawah biasanya dibilangnya. Di sini kita akan coba menggunakan cara tabel aja, mudah-mudahan lebih gampang, ya. Kita tulis 3, lalu kita garis, tulis 6, setelah 3 ya 4, berurut aja kita tulis, lalu 6, lalu 12. Oke. Nah, gimana cara mencari KPK? Kalian harus mengingat kembali ada yang namanya bilangan prima, ya. Kenapa diingat bilangan prima? Karena kita akan membagi mereka, penyebut-penyebut yang belum sama ini, dengan bilangan prima. Di sini sudah saya tuliskan bilangan prima yang kecil-kecil aja, ya. 2, 3, 5, dan 7. Kalau diterusin ada 11, 13, 17, 19, dan seterusnya, ya. Tapi karena di sini angkanya kecil, kita gunakan bilangan prima yang di bawah-bawah aja, yang nilainya masih rendah, ya. Kita lihat di antara 3, 4, 6, dan 12 ini ada yang bisa dibagi 2 enggak? Ya kan?
2 ini bilangan prima. Ternyata ada ya. Kalau ada kita tuliskan. 3 bagi 2 nggak bisa. Kalau nggak bisa kita garis aja, strip. 4 bagi 2 bisa, 2. Tuliskan 2 di bawahnya. 6 bagi 2 bisa, 3 ya. Tulis 3 di bawahnya. Kemudian 12 bagi 2 6 bisa, tulis di bawahnya 6. Lalu kita garis. Nah, sekarang kita punya 3, 2, 3, dan 6 ya. 4 kan sudah dibagi 2 jadi 2, 6 bagi 2 jadi 3, 12 bagi 2 jadi 6. Nah, di antara 3, 2, 3, dan 6 ini ada yang bisa dibagi 2 lagi nggak? Masih ada? Kalau gitu kita bagi 2 lagi. 3 bagi 2 nggak bisa, strip. 2 bagi 2 1. 3 bagi 2 nggak bisa, strip. 6 bagi 2 itu bisa, 3 ya, tuliskan. Nah, sekarang kita punya 3, 1, 3, dan 3 ya. Karena ini kan tadi nggak bisa, mereka tetap 3 karena nggak bisa dibagi 2. Ini juga 3 nggak bisa dibagi 2, tetap 3. Nah, ini 6 bagi 2 jadi 3, ini 2 bagi 2 1. Kalau sudah 1 nggak usah dipikirin, dia udah habis, nggak bisa dibagi lagi ya. Jadi sekarang kita pikirkan 3, 3, dan 3. Kira-kira dibagi berapa ini? Dibagi? Iya, bilangan prima 3. 3 bagi 3 1. 1 nggak bisa dibagi 3, udah selesai, strip aja. 3 bagi 3 1. 3 bagi 3 1. Udah 1, udah 1, udah 1, udah 1. Berarti udah nggak bisa dibagi lagi, udah paling kecil kan 1. Di sini kita dapatkan angka di sebelah kiri ini ya. Lihat di sebelah kiri ini ada 2, ada 2, ada 3. Nah, KPK itu adalah hasil kali angka-angka ini. 2 kali 2 kali 3. Lihat, 2, 2, 3. 2, 2, 3. 2 kali 2 itu 4. 4 kali 3 itu 12. Oke, ternyata KPK-nya 12. Langkah selanjutnya, kita garis dulu ya. 1/3 kita tuliskan, lalu 1/6, lalu 2/4, lalu 3/12. Kita akan ubah penyebutnya. Kan tadi kita udah nyari penyebutnya nih, menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 3, 6, 4, dan 12. Kita dapatkan KPK-nya 12. Artinya, semua penyebut ini kita akan ubah menjadi 12. Ini kita ubah jadi 12. Nah, penyebutnya udah ketemu sama semua 12. Masalahnya pembilangnya berapa? Kan gitu. Nah, kita lihat yang paling atas. 12. Gimana caranya 3 jadi 12? 3 jadi 12 itu pasti dikali 4. Kalau yang di bawah dikali 4, maka yang di atas juga dikali 4. 1 kali 4 itu 4 ya. Jadi 1/3 itu sama nilainya dengan 4/12. 1/3 itu sama dengan 4/12. Nah, sekarang yang 1/6 sama caranya seperti yang nomor 1 tadi. 6 jadi 12 itu dikali atau dibagi, pasti dikali kan? Kali berapa? 6 dikali 2. Kalau yang di bawah dikali 2, maka yang di atas juga harus sama, dikali 2. 1 kali 2 itu 2. Dapat 2/12. Jadi 1/6 itu sama nilainya dengan 2/12. Ya. Lalu yang berikutnya 2/4 sama dengan titik-titik per 12. Kan tadi kita pakai cara kali ya, 4 kali berapa 12 gitu. 4 kali 3. Ya kan? Atau bisa juga sebaliknya, kita bagi nih. 12 dibagi 4 itu berapa? 12 dibagi 4 itu 3. 3 dikali dengan atasnya. 3 kali 2 itu 6. Mana cara yang lebih mudah? Itu terserah kalian. Kalian bisa membaginya. 12 bagi 4 itu 3, 3 kali 2 itu 6, dapat 6/12. Atau cara seperti yang nomor 1, kita cari 4 kali berapa 12, 4 kali 3. Kalau yang di bawah kali 3, maka yang atas juga kali 3. 2 kali 3 itu 6. Nah, yang berikutnya
Di sini penyebutnya sudah 12. Berarti nggak usah diubah lagi. Sudah jadi 12 kan penyebutnya. Maka dia tetap 3/12. Sekarang kita punya angka 4/12, 2/12, 6/12, 3/12. Kita mau mengurutkannya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang paling kecil karena penyebutnya sudah sama, kita lihat pembilangnya yang di atas. 4, 2, 6, 3. Nah, ternyata yang paling kecil adalah angka 2. 2/12. Setelah 2/12, setelah 2 itu 3, berarti 3/12. Lalu setelah 3 itu 4, 4/12. Lalu setelah 4/12 adalah 6/12. Sudah selesai? Belum. Ya, kenapa? Karena kita kan disuruh mengurutkan yang ini. Sedangkan ini hanya bentuk pecahan senilainya. Kita balikin lagi. 2/12 itu siapa tadi? 2/12 itu adalah 1/6. Lalu 3/12. 3/12 adalah ya tetap 3/12. Kemudian 4/12. 4/12 sebelumnya adalah 1/3. Lalu 6/12 yaitu 2/4. Jadi kita temukan urutan dari paling kecil sampai paling besar adalah 1/6, 3/12, 1/3, dan 2/4. Kalau sebaliknya gimana? Kita diminta mengurutkan dari yang paling besar ke paling kecil. Ya udah, kita cari dulu urutan yang paling besar, nanti kita balikin lagi ke bentuk awalnya. Oke, gampang ya? Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.